Coba Mbak Lisa dipimpin berdoa. Ya, alhamdulillah sudah dipimpin Mbak Lisa. Kirim lewat Google Form ya untuk absen. Pada pagi hari ini Bu Yuni mau menjelaskan materi kali ini, yaitu tentang menerapkan sulaman aplikasi pada produk. Nah, bagaimana cara menerapkan sulaman aplikasi pada produk? Mari kita bahas bersama-sama ya. Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran apa saja yang ada dalam teknik sulaman aplikasi kali ini yang harus kalian capai ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sulaman aplikasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri sulaman aplikasi dalam suatu produk. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis macam-macam tusuk hias pada sulaman aplikasi. Yang keempat, siswa dapat menentukan jenis produk yang akan dihias aplikasi. Nah, teknik sulaman aplikasi itu apa? Ya, di sini yaitu teknik menghias kain yang menggunakan perca kain atau lekapan yang dilekatkan dengan tusuk hias. Tusuk hias yang digunakan untuk melekatkan ya yaitu tusuk hias Weston. Biasanya yang dipakai tusuk hias Weston, tetapi tidak kemungkinan juga dengan tusuk yang lain ya. Fungsi tusuk hias adalah untuk melekatkan perca kain dan menambah hiasan tersebut ya. Tusuk hias yang digunakan ya tadi antara lain tusuk hias Weston, tusuk rantai, tusuk tangkai, dan tusuk pipih. Ciri-ciri sulaman aplikasi ya, berarti ciri-cirinya apa tadi ya? Ciri-cirinya yang pertama, menggunakan bahan lain atau perca kain sebagai bahan utama baik motif maupun polos. Yang kedua, penambahan bahan lain tersebut terletak pada bagian baik kain. Yang ketiga, menggunakan tusuk hias Weston atau melekatkan benang. Nah, selanjutnya untuk macam-macam tusuk hias aplikasi ya tadi sedikit sudah saya jelaskan juga ya tusuk hias aplikasi. Nah, ini di sini saya mencontohkan gambarnya juga, misalkan gambar motifnya atau desain aplikasinya ya yang akan direncanakan. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini ya. Di sini tusuk macam-macam tusuk hias yaitu ada tusuk Weston, tusuk pipih, tusuk rantai, dan tusuk tangkai ya. Berikutnya alat menggambar motif desain aplikasi yang dipergunakan ya, buku gambar, pensil 2B, pensil warna, penghapus, ballpoint, penggaris ya, yang biasa alat-alat tulis yang dipergunakan ya. Untuk menggambar motif nanti kalian merencanakan desain aplikasi ini mau diletakkan di mana. Nah, untuk berikutnya di sini saya memberikan contoh jenis produk hiasan aplikasi ya, jenis produk hiasan aplikasi di sini apa saja ya. Yang pertama masker ya, masker yang dihiasi aplikasi bentuk gambar orang ya, gambar orang. Di sini terlihat ada tusuk-tusuknya, bisa kalian nanti amati sendiri ya ini. Terus berikutnya, contoh berikutnya yaitu pada baju gamis, letaknya di garis leher ya, peletakannya di garis leher yang membentuk huruf V ya. Untuk produk yang lainnya ya juga bisa di lenan rumah tangga yang lain, contohnya seperti sarung bantal kursi. Nah, di sini contohnya menggunakan motif
bunga, ada tangkainya, ada daunnya. Nah, ini nanti digunakan tusuk-tusuk hias yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk produk selanjutnya berikutnya sebelahnya yaitu tas ya, macam-macam bentuk tas. Nah, di sini disesuaikan tas ini untuk usia berapa ya, misalkan untuk usia anak-anak ya itu motifnya disesuaikan dengan usia anak-anak. Untuk dewasa ya disesuaikan dengan usia dewasa. Nah, terus selanjutnya ya ini ada juga gambar motif bunga yang ada peletakannya pada jilbab ya, pada jilbab ya, pada kerudung ya, itu untuk menghias supaya lebih menarik. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, mungkin ada pertanyaan? Ya, baik sekali pertanyaannya ya. Tadi apa? Fungsi aplikasi ya. Fungsi aplikasi berarti tidak jauh berbeda dengan tadi sudah saya jelaskan pengertian aplikasi ya. Ya, berarti fungsinya apa? Untuk menghiasi produk ya, atau menghiasi ini ya, suatu produk ya. Jadi dari kain atau perca kain ya, atau warna yang lain atau motif yang lain yang ditempel pada suatu produk yang saya contohkan tadi ya, seperti tadi, supaya menjadi lebih manis, lebih cantik, lebih menarik ya, lebih menarik sehingga menambah apa ya, mempunyai nilai tinggi ya, mempunyai nilai tinggi. Nah, di situ. Nah, setelah mungkin ada pertanyaan lagi dari kalian? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silahkan kalian mulai mendesain ya, membuat rancangan desain motif aplikasi apa yang harus diletakkan pada produk apa. Silahkan, saya kasih waktu 10 menit ya, harus selesai 10 menit. Ya, silahkan. Ya, sudah ya. Setelah saya cek ya, saya lihat itu kalian sudah memahami bagaimana peletakan desain hiasan aplikasi ya, atau motif yang diletakkan pada produk sesuai dengan kalian menentukannya tadi ya, dipilih mau di produk apa. Nah, untuk minggu depan bisa kalian praktekkan langsung untuk pembuatan aplikasi ini. Nah, mungkin sebelum Bu Yuni tutup ada pertanyaan? Sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama untuk materi kali ini ya. Kalian sudah tercapai tujuannya di materi kali ini, yaitu menerapkan sulaman aplikasi pada suatu produk ya. Itu produk yang dipilih atau disesuaikan dengan ide masing-masing siswa kalian ya, dalam meletakkannya tadi yang sudah kalian praktekkan. Nah, untuk berikutnya materi minggu depan ya, kalian persiapkan alat-alat yang harus kalian bawa untuk praktek pembuatan aplikasi ya. Yang pertama yang ditulis dulu ya, yang pertama itu kain perca sama bahan produk apa tadi yang sudah kalian rancang ya, misalkan kerudung atau sarung bantal kursi atau apa, nanti kalian bawa dipersiapkan untuk membuat sulaman aplikasi. Yang kedua ya, benang sulam, jarum sulam ya, jarum sulam yang harus kalian persiapkan. Terus kertas karbon untuk memindahkan motif pada produk ya, sama rader mungkin ya, terus kapur jahit ya, itu kalian persiapkan semuanya ya, jangan sampai besok mau praktek kalian tidak siap ya, jadi tolong dipersiapkan. Nah, kiranya itu saja ya hari ini untuk materi kali ini. Sebelum Bu Yuni tutup, mungkin ada pertanyaan lagi?
Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kalau begitu mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.